Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Resep untuk Sukses melalui program Ini Baru Terang. Pada pelajaran kita kali ini kita akan melihat bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, generasi yang baru, dan Israel juga sukses memasuki tanah perjanjian itu setelah masa kepemimpinan Musa berlalu, dan kemudian juga setelah kegagalan di padang gurun yang pernah terjadi itu berlalu. Apa saja resep kesuksesan bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian? Kita akan ketahui lewat pelajaran Sekolah Sabat kali ini. Mari perhatikan tabel berikut ini. Di bagian atas ada pelajaran, ada tema, kemudian ada pokok pikiran, dan juga ada resep sukses. Kita masuk ke pelajaran di hari Minggu. Judulnya adalah Musa yang baru. Temanya adalah tentang janji Tuhan. Pokok pikiran pada pelajaran ini, Musa digantikan oleh Yosua, sekalipun kepemimpinan berganti, tapi janji Tuhan itu tetap berlaku, bahwa bangsa itu akan masuk ke tanah Kanaan, memiliki tanah Kanaan. Lalu kemudian, Musa dan Yosua itu sama-sama pemimpin yang dipilih oleh Allah. Dan Musa juga menyampaikan bahwa janji Nabi yang akan muncul seperti Musa dan penggenapannya itu adalah Kristus. Dan kita harus memahami, pemimpin sejati bagi bangsa Israel sesungguhnya adalah Tuhan. Sekalipun Musa pernah memimpin mereka kemudian digantikan oleh Yosua untuk masuk ke tanah Kanaan, tapi pemimpin sejati sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Resep sukses untuk pelajaran di hari Minggu adalah kita harus fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sang pemimpin utama. Kita tidak boleh fokus kepada manusia. Kesuksesan kita, kuncinya adalah fokus kepada Tuhan sang pemimpin utama. Itu pelajaran di hari Minggu. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Senin. Judulnya adalah Seberangi, Rebut, Bagi-bagi, dan Layani. Temanya pada pelajaran hari Senin ini adalah respon terhadap janji Tuhan. Pokok pikiran pada pelajaran ini, perintah Tuhan itu jelas. Kalau dirangkumkan adalah seberangi, rebut, bagi-bagi, dan layani. Semua inisiatif ini atau perintah ini berasal dari Tuhan, akan tetapi ini perlu disambut dengan ketaatan oleh umat-umat Tuhan sehingga semuanya dapat tercapai. Dan yang paling penting juga, semua yang Tuhan lakukan ini harus direspon dengan melayani Tuhan. Jadi apa yang Tuhan sudah berikan, kita harus kembalikan dalam bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Resep sukses untuk pelajaran hari Senin. Semua yang kita capai harus menuntun kita untuk tekun melayani Tuhan. Itu rahasia suksesnya. Sekarang kita masuk ke pelajaran dari Selasa. Judulnya adalah Ahli Waris Janji Tuhan. Tema yang sedang dibahas adalah tentang janji adalah warisan bagi umat Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan adalah warisan bagi umat Tuhan. Pokok pikiran pada pelajaran ini, tanah perjanjian itu diberikan secara pasti kepada umat Tuhan. Mengapa janji itu pasti? Karena kehadiran Tuhan ada di sana. Tuhan yang akan menuntun tercapainya janji, apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Janji itu bersifat kolektif. Sekalipun dalam Yosua pasal 1 ayat 3 Tuhan katakan kepada Yosua, kamu, akan tetapi janji yang dimaksud itu bersifat kolektif atau berlaku untuk semua orang Israel ketika itu. Kita juga harus paham, saat ini kita juga adalah ahli waris janji Tuhan dalam Kristus. Dia berjanji bahwa dia akan menyertai kita dan memberikan kuasanya bagi kita dalam perjalanan kita di dunia. Lalu apa resep sukses yang disampaikan dalam pelajaran hari Selasa? Resepnya adalah kesuksesan hanya dapat tercapai jika kita hidup dalam hadirat Tuhan. Jadi itu perlu dipahami. Sekarang kita masuk ke pelajaran hari Rabu. Judulnya adalah Jadilah Kuat. Dan tema yang sedang dibahas adalah tentang kekuatan dan keberanian dalam menyambut janji Tuhan. Pokok pikiran pada pelajaran ini, Yosua diperintahkan harus kuat dan berani. Mengapa? Karena tembok kota yang sedang mereka hadapi ini sangat kuat. Dan penduduknya terlatih berperang. Akan tetapi mereka juga harus paham kekuatan dan keberanian yang dimaksud adalah kekuatan dan keberanian untuk setia kepada petunjuk atau Taurat Tuhan.
Karena itulah dasar perjanjian. Untuk masa sekarang, kita juga sedang berperang terhadap dosa dan kuasa kegelapan. Berdasarkan Efesus pasal 6 ayat 10-18. Dan kita harus tahu, sumber kekuatan kita dalam peperangan melawan kegelapan ini adalah iman dan penyertaan Tuhan kepada kita. Lalu kemudian, apa resep sukses pada pelajaran di hari Rabu? Resepnya adalah kita harus mengenal dan memiliki hubungan pribadi yang lebih baik dari hari ke hari dengan Tuhan. Karena itulah sumber kekuatan kita dalam peperangan di dunia ini melawan kuasa kegelapan. Itu fokus hari Rabu. Sekarang kita masuk ke pelajaran hari Kamis. Judulnya adalah Makmur dan Sukses. Tema yang sedang dibahas adalah tentang keberhasilan sejati. Pokok pikiran pada pelajaran ini. Keberhasilan sejati bukan tentang materi, tetapi hidup yang selaras dengan hukum dan kehendak Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kemudian, keselamatan memang kita peroleh dengan iman. Tapi iman tidak meniadakan hukum. Kita tetap harus menurut hukum. Bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah beriman bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Beberapa penulis Alkitab menerangkan bahwa peran hukum itu, pertama, itu sumber sukacita. Kemudian, lewat hukum kita memahami keberdosaan kita. Dan kemudian, hukum memberitahu kita tentang kebutuhan akan kebenaran Kristus. Jadi hukum tidak bertentangan dengan iman. Dan penurutan kepada hukum bukanlah bentuk legalis bahwa itu adalah upaya untuk memperoleh keselamatan. Bukan. Tapi kita menurut hukum sebagai respon atau rasa syukur atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Lalu apa resep sukses pada pelajaran di hari Kamis? Resepnya adalah kita harus beriman dan menurut hukum Tuhan. Hukum dan iman saling meneguhkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, itulah garis besar pelajaran kita sepanjang minggu ini. Dan sebagai kesimpulannya, kesuksesan utama kita tidak diukur dari berapa banyak materi yang kita peroleh di dunia ini. Akan tetapi kesuksesan yang dimaksud adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita harus hidup dalam hadirat Tuhan dan kuasanya yang akan menyertai dan menuntun kita untuk mencapai kesuksesan itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan biarlah pelajaran Sekolah Sabat ini menjadi berkat. Kita pun harus belajar secara pribadi, membuka Alkitab, membuka pelajaran kita sehingga berkat-berkat rohani itu menjadi bagian kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.